Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, terutama adalah nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan juga, sehingga kita bisa berkumpul sama-sama di rumah Mama Sabar ini. Kami pun dari Pekanbaru juga bisa berkumpul, ini rezeki juga dari Allah untuk bisa dipertemukan kan. Kalau entah ke Dedek, tadi saya alumni sini juga dulu. Nah, pas datang ke Jakarta ketemu di sini kan, alhamdulillah. Epin juga memang saya kontak Epin, saya mau ke Jakarta, tolong susun aturan kata Mas Sabar, kontak aja Epin agar diatur pertemuan pas kami di Jakarta. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Nah, di antara ini kan yang paling tua nih kan saya ya, yang kita hormati Mama, kemudian Amai, yang lain-lain adik-adik semua lah. Ya, adik-adik anak-anak ya. Alhamdulillah kita berkumpul dan kita juga kepada yang sudah sempat hadir, mudah-mudahan nanti bisa mendengar ya rencana-rencana ini kita sengaja videokan ini. Kita kan ada bisa dikirim di WA nanti di WA grup atau ada YouTube, kita ada channel YouTube-nya. Mudah-mudahan viral juga nantinya deh. Jadi begini, kita sebagaimana disampaikan oleh Mas Sabar tadi, aset-aset itu kalau uang kan sudah di-share oleh si Iwan, ada sekitar 43 juta ya, lebih kurang kan? Sudah ada itu sudah ada, nanti kami laporan juga secara berkala. Kemudian karena kemarin ada sedikit saya kena ini, jadi agak terlambat karena sakit mata 2 kali operasi baru bisa. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa berjalan lancar. Kami bertiga, Mas Sabar, saya dan Iwan sudah komunikasi melalui video conference mengenai rencana-rencana ke depan. Nah, kemarin itu rencananya memang mau dilaksanakan sebelum saya ke Jakarta, tetapi kata dokter tidak boleh jalan jauh, terlalu jalan kampung masih buruk ya, masih jelek. Nah, jadi diminta jalan-jalan ke luar kota ini, termasuk di sini. Alhamdulillah. Pertama begini, sebenarnya ide kami dulu membuat yayasan ini adalah agar seperti kata Dede tadi, keterikatan kita ini walaupun di mana dengan zaman teknologi sekarang ini kan kita bisa tetap bersama, bersatu, saling bersilaturahmi dengan suatu kekayaan yang dibariskan oleh orang tua kita, oleh datuk kita yang sudah kita nikmati oleh bapak dan ibu kita. Jadi agar tidak terputus, kami berpikir waktu itu kita kan kewajiban kita zakat pasti ada, itu wajib hukum agama Islam. Tapi infak sedekah kan harus juga ada. Nah, mungkin kita masing-masing kita ini suka bersedekah juga, ini pertamanya. Ambil kalau sedekahnya misalnya sebulan itu sekitar 100.000 ke masjid misalnya, coba ambil bagian sedikit, sama-sama sedekah juga, tapi alihkan ke yayasan itu. Nah, yayasan itu nanti akan membuat program-program seperti pendidikan. Jadi mudah-mudahan ide ini jadi kita laksanakan. Kemudian pertama yang kita terpikir oleh kita adalah membantu gratis untuk pendidikan agama, adab dan etika. Yang kurang di kampung kita itu sekarang itu, dulu waktu saya kecil, saya kalau lewat depan Mas Sabar ini nggak bisa lewat begini aja nih, harus begini saya lewat. Jadi adab itu sudah nggak ada lagi. Pertama yang kita coba pendidikan cara gratis itu adalah dengan cara-cara storytelling gitu maksudnya. Kalau dulu kan dalam waktu kami mengaji tidak hanya tamat kaji itu khatam sekian, tapi dulu ada juga menceritakan cerita-cerita, contoh-contoh zaman Rasulullah, contoh-contoh sahabat Rasulullah, contoh-contoh bagaimana adab di depan orang tua. Nah, sekarang di kampung itu sudah pudar. Nah, jadi sehingga banyak kejadian-kejadian yang mungkin sudah bisa mendengar juga. Nah, kita tak mau terjadi seperti itu. Nah, datuk kita dulu, nenek kita dulu adalah sebagai orang yang dikenal di situ. Saya sendiri kalau sejak pulang ke Taluk Bantar ke Pekanbaru ke Riau, saya tak mau perkenalkan diri, saya dari mana, saya dari Lubuk Kacang. Saya nggak bilang Lubuk Kacang itu cucu si A, nggak saya bilangin.
lama-lama Lubuk Macang siapa ya? Ada dulu orang kaya Lubuk Macang itu konglomerat lah katanya. Siapa itu dulu aja itu datuk saya. Oh iya datuk ini ya. Berarti kan bagi orang tuh punya suatu apa namanya itu daya ingat yang cukup bagus pada kakek kita ini, datuk kita ini, nenek kita itu. Ya alhamdulillah waktu pada saat itu ya boleh dikatakan kalau sekarang udah pulang udah banyak rumah yang bagus ya. Nah kalau dulu itu rumah yang bagus itu rumah kita lah gitu. Nah ini kita pertahankan dengan cara semua keluarga keturun-turun dari Abdurrahman Kantiroto itu membuat suatu ide gini, suatu ide yayasan itu. Itulah makanya timbullah Yayasan Amal Abdurrahman Kantiroto. Sehingga namanya itu nanti yang kata Dedek jadi ya setelah 30 tahun ada ya dilanjutkan oleh kalian-kalian ini nanti melanjutkan. Siapapun lah orang ini nanti. Nah salah satu yang bisa terpikir oleh kami itu tadi adalah kita berikan pendidikan cara keagamaan gratis. Kan? Nah oleh sebab itu kita minta harapkan impak sedekah itu andaikan sebagian kalau kita nominal kan kita minta ada sekitar 50 tapi terserah aja mau 50 kah beberapa santunya jadi ada pemasukan sehingga sekarang ini terkumpul baru sekitar 43 juta lebih itu dasarnya juga ada yang pertama Mas Sabar kasih deposit lah namanya 10 juta. Kemudian kalau nggak salah tempat di Kombu itu dibeli untuk menaruhkan jalur itu 25 juta kalau nggak salah ya. Satu lagi dari kerbau yang tidak jadi ini dari kita kalau nggak salah berapa juta? Kita 43 juta sekian ada di grup itu kan. Yang tadi kami akan berusaha dengan ada kita nih ada cucu-cucunya sudah punya pendidikan tinggi-tinggi, kita buat sistemnya kita ikutin zaman lah. Maksudnya ya mungkin Uti sudah bilang juga kita kasih input, kasih ini Uti sebagai misalnya orang akunting, Sally juga akunting, membuat laporan itu transparan semuanya. Belajar kita transparan karena ini amanah kan. Nah kemudian ide-ide selanjutnya misalnya kata Mora dia ada kegiatan kita. Mora misalnya ini ke kantornya. Kamu sedekah nggak? Yayasan kamu punya gini. Mau dong? Nah ini krisnya, langsung aja klik, langsung masuk kris kita. Itu kami di bank itu sudah ada krisnya. Gitu. Sehingga membantu juga orang untuk beramal kan. Jadi orang nggak jauh-jauh mungkin teman relasi kita mau beramal nggak? Kami keluarga kami punya yayasan, programnya ini kita tinggal lihat aja kan ada di WA kita masing-masing nanti kita bikin proposal itu kayak itu ada. Jadi itu insya Allah kalau itu kita jalankan, mungkin mudah-mudahan itu bisa semakin asetnya semakin banyak, kegiatan kalau aset kita banyak, uang kita banyak, itu kegiatan bisa kita juga banyak yang kita lakukan untuk kampung kita. Kita prihatin sekarang dengan kondisi kampung itu. Nah dampak dari Batu Jalur itu ada juga memang. Sekarang Batu Jalur udah booming nih, kebetulan ini sekarang kan. Tetapi anak-anak ini sekarang kan nggak ada belajar, fokusnya nggak itu habis untuk Batu Jalur itu kalau ada musim Batu Jalur itu. Sehingga kemudian lupa, ada istiadatnya lupa, adab pun lupa. Nah ini kita bagi kita yang di rantau ini yang punya pendidikan, punya pekerjaan yang bagus, marilah kita turut membantu itu. Nah kami yang diamanahkan sebagai pengurus, kami ingin itu yang kita laksanakan dulu. Jadi Mas Sabar sama Iwan, kami sudah berkomunikasi untuk itu. Yang kemudian terpikir oleh saya tadi, kemarin saya ada diskusi sama teman-teman di daerah sana, ada seorang orang pertanian di situ. Jadi kalau kita mau motivasi orang kampung itu tanah-tanah kosong. Itu di sekeliling Sungai Petai, tahu kan surau Sungai Petai itu kan tanahnya kosong. Itu kosong selamanya, ada sawah yang kosong. Bagaimana kita motivasi? Kita tidak berpikiran lagi untuk menanam pohon sawit. Karena pohon sawit itu sendiri kan modal tinggi itu. Masyarakat kan tidak semuanya cukup sawit. Bagaimana anak-anak didik kita itu kita latih apa yang bisa ditanam di situ? Apakah tanam jagung kah di situ? Apakah tanam singkong kah di situ? Apakah bisa berternak terus? Kita ajarkan juga anak-anak didik kita nanti arahnya ke situ gitu. Sehingga mereka punya jiwa, kalau bisa sebagian punya jiwa jadi petani atau entrepreneur. Mana tahu cita-citanya nih jadi Lubuk Macang di pusat misalnya tempat bertelur gitu, bertelur ayam. Nah, jadi kan bagus juga anak-anak didik yang kita didik tadi ini. Orang lain itu berpikiran kayak gitu kan.
Karena tidak semuanya orang akan membuat apa? Kebun sawit. Kebun sawit kan modal tinggi. Nah setelah ini di Kuansing itu kelemahannya adalah di situ. Sehingga pendatang yang banyak punya kebun di situ karena pendatang punya uang. Sedangkan orang asli dia tertinggal di situ. Sekarang mau nyadap karet udah kurang. Mau pohon sawit sehingga jadi buruh apa namanya itu tukang juluk apa? Pohon sawit itu buahnya. Jadi petani, jadi pesuruh kan. Nah, jadi mudah-mudahan kalau ke depan kan orang perlu ini, perlu makan, perlu telur, perlu sayur. Nah ini sayur datang dari Sumatera Barat. Kalau bisa dipersilakan kan itu juga suatu apa juga kesempatan sebenarnya. Terpikir loh, nah mudah-mudahan insya Allah ide ini bisa kita laksanakan. Dan tolong juga dari kita lantar-lantar ini kemukakan ide-ide lain yang bisa apa kira-kira. Apalagi sekarang ini kan kita nggak perlu lagi nih. Misalnya siapa nanti, orang mana, orang Kuansing, orang pasti udah kenal. Si Mike Mille itu udah kenal kan, pelan-pelan sini katanya. Kan itu, alhamdulillah. Kita kan nggak tahu perkembangan zaman itu nanti. Mungkin semakin lebih bagus, itu yang kita harapkan. Sehingga nama baik Yayasan Amal Abdurrahman Hadiroto itu tetap ada terus sepanjang masa. Kalianlah yang akan melanjutkan itu. Sekarang berarti ada ponakan saya, besok mungkin ada cucu saya, kemudian ada lagi cicit saya bisa melanjutkan itu. Kami harapkan begitu, seterusnya secara simultan bisa kita kita lanjutkan. Nama yang membuat kita bertemu sekarang itu adalah oleh karena adanya Abdurrahman Kantiroto. Kita semuanya dari situ. Ibaratnya darah kita ada di situ semuanya, ada di sini. Jadi itulah kami harapkan di satu kampung yang terpencil di sana. Kita nggak nyangka dulu kampung itu terpencil, susah naik mobilnya susah. Tapi jangan lupa di situ adalah pusat tentara pusat dulu waktu perang PRRI itu di rumah kita itu tentara-tentara nginapnya. Saya waktu kecil umur 1-2 tahun saya dibangku oleh tentara-tentara, tuh ada fotonya. Jadi rumah kita itu udah bersejarah juga di dulu, membantu juga. Kan waktu kita setelah mereka kan ada pemberontakan tuh PRI namanya. Jadi memang kadarulahnya rumah kita atau keluarga kita itu sudah punya ada sumbangsi untuk negara ini. Misalnya salah satu contoh kecilnya seperti itu lah. Walaupun membantu tentara yang jauh-jauh datang untuk di rumah kita itu menempati. Jadi kita harus bangga punya keluarga Abdurrahman Hadiroto. Kita punya sejarah juga memberikan walaupun kecil kepada bangsa dan negara ini. Jadi kami harapkan kami sekarang punya sebagai pertama, besok-besoknya kita semua jangan katakan jangan malu-malu gitu, untuk melanjutkan yayasan kita ini. Nah, rencananya setelah pulang nanti dari Jakarta ini, saya mencoba ke kampung, mendekati kepala desa, meminta. Kita pertama contohnya gini, kita coba ada pendidikan di Jepang itu. Orang di Jepang itu sampai kelas 4 kan orang itu tidak belajar matematika, tidak ada ujian deh. Tapi kalau di Jepang, misalnya kita pernah ke Jepang, di jalan itu mereka sopan. Cobalah buang puntung rokok. Diambilnya puntung rokok itu, ditaruhnya di tong sampah, dia nggak akan marah sama kita, dia tunduk aja. Kita malu sendiri kan? Kenapa orang Jepang punya adat? Pada agamanya dia nggak punya agama. Kita punya agama, kenapa sekarang nggak ada? Itu adat tuh nggak ada lagi di kampung itu. Kalau orang anak kecil kayak model siapa namanya Samin itu nggak akan bakalan negur kita kalau pulang. Nggak tahu lagi sekarang itu. Nah, anak didik kita yang kita rencanakan itu nanti kalau bisa dari sebelum prasekolah itu. Nah rencananya nanti kita perlu itu kita beli satu laptop second pun jadi. Kita beli lagi satu infocus. Nanti cerita-cerita yang Nabi kita tembakkan aja, kita punya daya tarik deh orang menonton kan, jadi tidak bercerita aja. Ada ide-ide apalagi, tolong sampaikan kepada kami sehingga kami bisa. Nah, salah satunya Sally kan kebetulan dia di sana jadi buka kursus-kursus juga di Payakumbuh, jadi dia ada siapkan juga semacam kurikulum itu. Nah nanti kita saling sharing apa yang misalnya kurang, jangan malu-malu bukan idenya. Tulis di grup kita itu agar ini untuk kemajuan yayasan kita ini, karena nggak mungkin terpikir oleh kami sekarang semuanya. Jadi learning by doing aja kita. Jadi sambil jalan jangan segan itu bang itu sekurang nih kasih pendapat aja, atau batu atau om itu bisa kurang ya masih kurang silakan.
Jadi secara bertahap, yang terpikir oleh kami sekarang seperti itu. Dan mudah-mudahan setelah pulang kami nanti dari Pekanbaru, kami dengan Iwan nanti ke sana. Nah, jadi satu rumah yang di di bagian di dekat itu di pasar. Nah, itu kan dijadikan nanti pertama yang surau Sungai Kotai kalau bisa, kalau kondisinya bagus. Kalau tidak, di sini sebagian kita lihat dulu peminatnya berapa orang. Nah, jadi Infokus itu bisa tembakkan ke monitor tadi, itu ada setelah agar nggak bosan dia kan mengaji. Kalau mengaji untuk Al-Quran itu udah banyak. Syarat dari sana itu memang harus khatam Quran baru bisa masuk SMP. Tapi adabnya nggak ada orang itu di situ. Nggak belajar cerita agama nggak ada. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan. Tapi mohon bantuan kita semua yang dirantau, baik yang di Jakarta, baik yang di Pekanbaru, apapun ini kita harus laksanakan. Siapapun nanti harus dilaksanakan. Jadi kemudian kami berjanji juga kemarin akan membuat laporan setiap periodenya. Nanti bisa laporan itu kan bisa kita kirim ke UTI kah, bisa ke SEDI kah, kan itu orang-orang akunting kan. Nah, itu bisa mengerti. Jadi kalau uang yang masuk itu kita laporkan juga. Jadi kita transparan juga, sehingga mengajarkan besok peserta penambungan soal uang ini kan amanah. Nah, syukur-syukur bisa besar kan, seperti yang Mas Sabar bilang, ada lagi tanah kosong satu, mana tahu kita bisa masjid juga kita buat di sana, kita bangun ada tanah kosong dengan ada ini. Atau kemudian kalau udah dikenal, kalian punya teman-teman, ya itu tadi, kami punya yayasan, keluarga kami punya yayasan, kalau mau nyumbang, kamu nyumbang juga ke sana, nyumbang juga dong sebagai kita kasih kerisnya. Itu gampang sekarang kan, salah satu contoh seperti itu. Nah, mudah-mudahan yang baik ini bisa kita laksanakan. Tentu saya perlu dukungan dari kita semua. Dari keluarga besar ini perlu saya dukungan. Jadi kalau memang ada yang belum berorganisasi tidak masalah, tapi minimal saya minta dari keluarga Jakarta. Saya lihat laporan dari Iwan, ya kalau masuk kami itu kalau biar nggak ini ya, biar nggak repot itu dipatok tuh 50.000 tanya Pak. Itu sebenarnya karena pikiran kita itu kita nggak ke masjid aja Jumat sedekah juga. Nah, sedekah itu kalau ke masjid sana ke yayasan kita berapa %. Kalau kira-kira ya kita dianjurkan bersedekah, diwajibkan berzakat. Sedekah itu wajib, zakat itu wajib, sedekah itu memang sudah juga infak sedekah. Nah, kalau zakat kan nggak mungkin, kita tidak masuk asnafnya. Yayasan tidak bisa masuk asnaf 8 itu, jadi tidak mungkin dari situ. Jadi kita ambil dari infak sedekah. Nah, mudah-mudahan dengan ini rezeki kita bertambah terus, barokah, itu yang kita harapkan. Apalagi tujuan itu tadi kita untuk kebaikan kita bersama dan kebaikan kita di kampung. Karena memang sangat prihatin sekali untuk adab, etika itu sekarang di kampung sangat prihatin sekali, karena saya kan yang sering lama di kampung, sering ke kampung tuh, dan banyak berita-berita yang di kampung itu saya dan dulu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon dukung kita bersama, dan insya Allah setelah ini kita akan mencoba. Jadi beli peralatan pertama yang dari uang yang itu kan kita belikan dulu Infokus, kemudian laptop second pun jadi bisa bagus, yang penting bisa jadi itu ya, kalau bisa. Kalau tadi apanya itu layarnya tidak bisa, kita tembakkannya ke dinding misalnya. Nah, ini kan kita harapkan punya daya tarik juga bagi orang kampung itu, bagi anak-anak itu untuk mendengar cerita, mungkin cerita-cerita Nabi, atau kalau ada cerita-cerita lain untuk mendidik, kalian kirim aja apanya. Nanti kami download di sana, kita share. Nah, rencana saya nanti besok kalau pulang mencarikan guru itu dulu. Ketemu kepala desa kan ada 4 desa, berapa desa? Kita hubungi nanti. Kita indikan ke camat juga minta izin ke situ. Jadi kita resmi juga. Insya Allah kalau niat baik itu mudah-mudahan didukung lah. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya Pak? Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan kita keluarga besar Abdurrahman Kadiroto senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sehat-sehat semua. Segala maksud dan tujuan kita, terutama untuk yayasan ini bisa berjalan dengan baik sebagai kita harapkan. Dan saya juga mohon maaf jika sekiranya dalam penyampaian ada yang rasanya tidak berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan minum lagi. Sampai minum.